Bekal yang dibawa Timun tinggal dua bungkus. Bungkusan garam dan menaburkan ke sekeliling. Raksasa itu sangat terkejut. Biji timun itu tumbuh menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmadani Susanto dari SDIT Jumapolo. Saya di sini sebagai peserta lomba mendongeng Nusantara dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-103. Cerita yang akan saya bawakan berjudul Timun Emas. Begini ceritanya. Dahulu kala di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua dan hidup sebatang kara. Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya setiap hari hanya mencari kayu bakar di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin memiliki seorang anak, tetapi rasanya itu mustahil karena ia hanya seorang janda miskin dan sudah tua. Mana mungkin ia bisa mendapatkan anak? Di suatu hari, setelah Mbok Rondo mengumpulkan kayu bakar, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai seorang anak, beban hidupku tidak akan seberat ini. Karena ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Rondo muncul raksasa yang bertubuh besar. Wajahnya menyeramkan dan suaranya yang sangat menggelegar. Wah. Tawa raksasa itu yang membuat Mbok Rondo sangat ketakutan. Hai Mbok Rondo, apakah kau ingin memiliki seorang anak? Aku bisa mewujudkan keinginanmu itu. Tanya raksasa kepada Mbok Rondo. Benarkah kau bisa memberiku seorang anak? Tanya Mbok Rondo yang perlahan rasa takutnya menghilang. Tentu saja, tapi semua itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Setelah anakmu itu berusia 16 tahun, kau harus menyerahkan kembali kepadaku, karena dia akan menjadi santapanku. Karena begitu inginnya Mbok Rondo memiliki seorang anak, tanpa berpikir panjang, ia menyetujui persyaratan dari raksasa tersebut. Baiklah, aku tidak keberatan, jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Ini kuberi kau biji mentimun, tanam dan rawatlah, karena kelak akan memberikanmu seorang anak. Setelah itu raksasa pergi sambil tertawa karena ia merasa senang. Aku akan nyantap seorang gadis. Suara raksasa itu dengan lantangnya. Mbok Rondo pun pulang ke rumah dan menanam benih mentimun itu di belakang rumah. Setiap hari Mbok Rondo menyirami benih mentimun itu dengan penuh pengharapan. Ajaib, 2 minggu kemudian mentimun itu sudah berbuah. Buahnya banyak sekali. Dari sekian banyak buah, ada satu buah yang ukurannya sangat besar. Warnanya kekuningan dan berkilau seperti emas jika terkena sinar matahari. Mbok Rondo sangat tertarik kepada buah yang ukurannya paling besar itu. Ia lalu memetiknya dan dibawa ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Mbok Rondo langsung mengambil pisau dan membelah buah itu. Ia lalu membukanya dengan hati-hati. Ajaib, ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi kecil itu pun menangis. Ternyata raksasa itu tidak berbohong.
Sekarang aku mempunyai anak perempuan. Gumam Mbok Rondo di dalam hati. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Tak terasa sudah 16 tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Mas. Hingga di suatu ketika, saat Mbok Rondo menjahit baju untuk Timun Mas, bumi berguncang. Bum, bum, bum. Mbok Rondo, mana Timun Mas? Cepat serahkan, aku sudah sangat lapar, ucap raksasa itu. Baiklah, aku akan membawanya keluar. Ia lalu masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Timun Mas, anakku, cepat lari lewat pintu belakang. Ini Simbok bawakan bekal. Bungkusan ini isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Gunakanlah baik-baik, nak. Baik, Mbok. Segeralah Timun Mas berlari lewat pintu belakang. Tidak berselang lama, raksasa pun memanggil Mbok Rondo. Mbok Rondo, mana Timun Mas? Kau jangan membuatku marah. Maaf raksasa, ternyata Timun Mas sudah pergi. Apa kau bilang? Kurang ajar, mengapa kau tidak bilang dari tadi? Dengan marah, raksasa itu melihat ke sekeliling. Lamat-lamat dari kejauhan nampak seorang gadis yang sedang berlari di padang rumput. Wah, mau lari kemana kau gadis kecil? Dengan kesaktian dan tubuhnya yang besar, raksasa itu melangkahkan kakinya. Dan benar saja, dalam waktu sekejap, raksasa itu bisa menyusul Timun Mas. Merasa terdesak, Timun Mas mengambil biji timun dan lalu ia taburkan ke sekeliling. Mentimun itu tumbuh dengan lebat, buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun yang ada di hadapannya. Wah, buah mentimun ini pasti akan menambah tenagaku. Tak mengapa gadis kecil, larilah sekuat tenagamu. Nanti aku pasti akan menyusulmu. Segeralah raksasa itu makan dengan lahapnya. Selesai makan, ia kembali mengejar Timun Mas. Dengan beberapa langkah saja, ia bisa menyusul Timun Mas. Timun Mas kembali melemparkan bungkusan yang kali ini berisi jarum. Jarum itu tumbuh menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya dengan mengerang kesakitan karena tubuhnya tergores dan tertusuk bambu. Akhirnya ia bisa melewatinya. Kau tidak akan bisa lolos, gadis kecil. Bekal yang dibawa Timun Mas tinggal 2 bungkus, yaitu yang berisi garam dan terasi. Timun Mas mengambil bungkusan garam dan menaburkan ke sekeliling. Tempat garam yang jatuh tadi menjadi lautan yang dalam dan luas. Dengan kesaktian dan kehebatannya, raksasa berenang melewati lautan tersebut. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa pun memuncak. Bocah kurang ajar, kalau tertangkap akan kumakan mentah-mentah kau. Timun Mas semakin khawatir karena raksasa itu bisa melewati lautan yang sangat luas itu. Tetapi Timun Mas masih mempunyai sebungkus terasi pemberian dari sang pertapa. Ia lalu melemparkannya pada raksasa. Tiba-tiba muncul lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu sangat terkejut. Dalam sekejap tubuhnya ditelan oleh lautan lumpur. Dengan segala upaya dia mencoba menyelamatkan diri, tetapi selalu gagal. Dia meronta-ronta. Tolong aku Timun Mas, aku berjanji tidak akan memakanmu. Raksasa itu meminta belas kasihan, tapi tetap saja tubuhnya tenggelam ke dasar lumpur dan selamatlah Timun Mas dari sang raksasa. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah jangan pernah membuat perjanjian jika kita tidak dapat menyanggupinya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.